Berangkas. Obrolan kita dan Sekitar. Berangkat. Obrolan kita dan Sekitar. Ya Nan, ya bang. jadi apa lagi nih sekarang kita ngebahas nih? Abang sih kemarin lagi rame ya, Apa tuh bang? yang masalah ribut-ribut Apa? yang nggak pakai masker itu. Siapa namanya YouTuber tuh? Boleh Itu kan sebutin? suami istri kan, nah itulah pokoknya suami istri, terus juga YouTuber influencer. yang ngasih Makanan sampah ya. makanan sampah Iya, itu. Iya. Kalau dari Nanda sendiri gimana? Menurut Nanda gimana sih kalau orang-orang kayak gitu tuh? Emang sih karena ya memang kita umurnya nggak beda jauh ya, cuman kan pola pikir yang gaya hidup sekarang kan Nanda kan Iya. yang lebih dekat lah gitu. Anak umur ya sebaya Anda sih ya menurut Anda dari konten ya sekarang ya. Konten yang dibuat sekarang itu ya demi AdSense sih bang, demi apa kayak pengakuan gitu sih, misalnya kayak orang YouTube nendang YouTube misalnya Jadi gitu, kan. fenomena yang bisa Fenomena gitu. dia- Pokoknya yang bikin terkenal yang deh, bikin kan. viral lah pokoknya terkenal ya. instan gitu ya. Jadi lebih nggak memperdulikan Kan- isi kontennya itu ya. penting ditonton orang gitu, mau Ditonton kontennya konten apa gitu negatif itu yang penting orang nonton gitu kan. Kayak yang ngasih makanan sampah itu kan ke Iya. waria yang di itu kan di daerah Bandung itu kan, Iya. itu kan sampai dicari polisi, sekarang udah masuk sel. Ya. Terus kan sekarang jadinya rame kemana-mana kan, apalagi sampai yang tadi suami istri itu kan makan di McD Sarinah yang pas close penutupan terakhir itu ya. Iya. Penutupannya itu ya jadi rame banget gitu, apalagi Padahal itu nggak penting followernya ya ibaratnya sudah ada yang nonton lah gitu Iya, kan, iya. dari subscribernya banyak lah dibandingkan kita gitu yang masih mulai ini kan. Tapi kalau dipikir-pikir emang semudah itu kah cari bikin sensasi gitu, maksudnya ya Nanda sendiri berani nggak sih bikin kayak konten kayak gitu? Kalau dibilang berani sih berani bang, tapi kan pertanggungjawabannya yang kita ini kan. Nah itu maksud abang, Nanda berani nggak ambil resiko itu demi buah follower Kalau atau Nanda subscriber? enggak deh, Nanda lebih ke konten ke edukasi seperti ini bang, kayak di Instagram kan gitu kan. Nanda kan lebih ini, Nanda kan memang nggak terlalu pandai berbicara depan kamera ya. Jadi konten yang ada di Instagram tuh kebanyakan komedi bisu, dalam artian tuh sound effect sama backsoundnya kan, musiknya itu. Nah di situ pun juga harus berhati-hati bang gitu. Supaya kadang orang mempresentasikan gerak tubuh aja bisa salah gitu. Misalnya kayak gini aja mungkin orang bisa bilang ini gerakan sholat gitu kan. Misalnya kayak gini orang gerakan sholat gitu kan. Iya. Nah kayak gitu tuh bisa jadi masalah. Sensitif lagi Kayak ya. kemarin kan yang ada yang viral gara-gara mempertandakan gerakan sholat gitu kan. Nah, kayak gitu aja udah viral gitu. Sekarang sebenarnya sih yang bikin viral tuh ya netizennya juga gitu. Padahal kan banyak juga ya kayak konten kreator ya, ibaratnya yang kontennya itu emang bagus gitu kan, kayak misalkan ya yang lagi terkenal sekarang kan podcastnya Deddy Corbuzier gitu kan, tuh bagus banget tuh, kita jadi Wong gitu. Kalau dari Deddy Corbuzier sendiri sih abang sukanya ini pendapat-pendapat atau hal-hal yang aja disampaikan di media umum gitu kan, kayak misalkan ada Sandiaga Uno pernah ke sana ya kan, ada Anies Baswedan, jadi Menteri Kesehatan kemarin kan gitu. Menteri Kesehatan. Pak Terawan. Oh, bukan menteri itu. Jubir Jubir Covid ya. Oh iya. Salah. Jadi semua orang bisa diundang di situ sih. Dan juga apa yang disampaikan tuh jadinya sisi sudut pandangnya tuh beda gitu. Jadi enak gitu. Jadi kita tahu bahwa selain kalau di TV kan kita tahunya ya formal banget kan, politis banget gitu di TV. Tapi kalau di ini kan lebih terbuka. Jadi ngomongnya, tahu sisi lain dari public figure juga dan gitu. juga nggak terbatas sama durasi. Kadang-kadang kalau kita nonton TV kan lagi seru-seru, ya mau kita potong dulu Iklan sampai sampai 10 menit mungkin ya. Enggak. gitu. Itu kan ya mungkin di itu juga ada lah beberapa iklan, cuman kan lebih nyaman lah gitu, orang Kita lebih paham juga kan. Kadang kan kalau di TV ya sekedar talk show gitu doang kan. Tapi kalau kayak yang di podcast Deddy Corbuzier kan ya kita paham, oh gini permasalahannya gitu kan, kayak permasalahan dalam lingkungan pemerintahan kita tahu misalnya gitu kan, atau permasalahan dalam lingkungan public figure atau entertain gitu kan. Tahu. Jadi ya informasi sih untuk kita yang memang pengen terjun ke ke sosial media tuh biar lebih tahu, lebih bijak dalam bersosial media. emang kayak gitu lah. Jadi kita
bikin konten tuh yang sekreatif mungkin lah. Sekreatif Jadi mungkin. kita walaupun viral tuh viral karena karya kita, karya yang positif gitu, bukan Jadi karena prestasi. ya prestasi, bukan karena Sensasi. sensasi viral yang Gitu ya kan. seperti yang terjadi belakangan inilah gitu kan. YouTuber dulu tuh keren-keren tuh bang, kayak Chandra Leo gitu kan, Bayu Skak gitu Iya. kan ya. Abang sih kayak misalkan simple kayak Raditya Dika aja, Raditya nggak ribet tapi aman hidupnya. Jadi senang gitu, jadi Iya kan? kita juga pemerhatikan Raditya Dika kan, Iya ya, kan? kontennya memang bermutu semua gitu Iya, kan. ya kadang-kadang memang ada yang biasa aja, Biasa cuman aja. ya kita tahu karakter Raditya Dika gimana Kita orangnya. tahu juga gitu kehidupan kan. para artis kayak mana juga. Iya gitu kan, jadi apa enak lah gitu kita bisa melihat sudut pandangnya yang berbeda gitu, dan juga apa namanya kreativitasnya juga benar-benar diuji di sini gitu kan. Kayak banyak kalau apa namanya kayak si siapa Bayu ngomong tadi ya, jadi pengemis ya kan, yang lagi waktu heboh banget Pengemis kan. nanti yang apa dikasih duit gitu Iya kan, kasih dikasih duit. rezeki. Rezeki. Itu juga kemarin tuh kayaknya abang lihat ada dia nyamar jadi security deh, security. Siapa? Si Bayu ngomong Oh, nyamar jadi security, ketemu sama orang yang sakit apa gitu, lupa juga. nyamar gitu. Nyamar jadi mau dibantuin lah, cuman apalagi ceritanya belum ngikutin lagi sih. Cuman intinya sih kan bukan menjual kemiskinan atau kesedihan orang itu, cuman kan niat baiknya menolong lah gitu kan. Kalau kita sih mikirnya kayak gitu aja. Mungkin banyak juga netizen yang bikin oh ini mah menjual kemiskinan gitu kan, Ada yang bilang kayak gitu, menjual kemiskinan, menjual kesusahan, kesedihan gitu kan. Tapi kan intinya dibantu gitu. Kita kan inspirasi bahwa kita pun harus membantu sesama sekitar kita juga. Iya, gitu tapi kan. juga jangan di prank dulu, dikerjain. Ada kemarin juga ada tuh konten ngeprank ojol itu sampai ngeprank juta, banget kan. sampai jutaan. Iya. Terus ojolnya nangis gitu kan, ojolnya nangis terus habisnya dikasih duit. Ada yang itu kan ditangkap di mobil kan. Tahu mana? Di mana Kalimantan atau di mana gitu? Yang mana itu bang? Yang Ada yang ojol juga, prank ojol beli makanan apa gitu. Pokoknya ketangkep aja pelakunya di mobil. nggak ngikutin sih. Terus di marah-marahin di sana, nangis orangnya itu kan. Maksudnya ya emang ya kalau bikin konten tuh yang bagus lah gitu. Orang kan. berkonten tuh latah bang, kayak prank ojol kan prank ojol. Iya. Terus kemarin Yang ngerti sih, kita juga maksudnya lagi mumpung nih, lagi temanya covid, misalkan covid semua gitu kan, lagi prank ojol semua kan. tapi prank itu nggak dibenarkan sih gitu. Ya sebenarnya sih Terus beda sama sosial eksperimen ya. ya usaha eksperimen beda lah, tapi intinya kita juga harus hati-hati lah bikin konten itu kan, karena menyinggung itu bahaya banget gitu kan. Karena ya emang kita nggak bisa memuaskan semua orang lah, tapi kan bikin konten yang positif kan Bisa. apa enggak gitu Tapi ya. orang pada nggak mau mikir cerdas sih gitu. Nggak mau mikir kreatif, maunya cepet aja, semua instan gitu. Banyak padahal konten-konten di YouTube tuh banyak yang bagus, kayak Mak Betty gitu kan, hiburan Iya. kita kan, Maele gitu Iya, kayak Maele. Aulion gitu. Aulion tuh ada tuh. Aulion tuh dia buat stop motion gitu. Oh. Stop motion, gambar-gambar digabung-gabungin nanti jadi gerak-gerak gitu, keren banget. Aulion. belum Terus lihat. dulu sih ada Chandra Leo itu kan, kayak Chandra Leo buat tipe-tipe ini semua gitu. Pokoknya kontennya Oh si ini siapa namanya yang dari Kalimantan tuh, yang editingnya keren banget? Alfi Saga. Bukan, aduh lupa lagi. Lanjut. Karena banyak konten Siapa kreator, ya namanya? konten kreator di Indonesia ini. Agung Hapsa. Agung Hapsa. Oh iya, Agung Hapsa. Itu keren tuh. Itu keren. Nanti juga belajar tuh dari Agung Hapsa buat konten, belajar buat konten. Karena youtuber ini kan juga saling berbagi kan bagaimana membuat konten yang bagus. Iya. Agung Hapsa itu salah satu konten kreator Dan juga YouTuber yang bagus. yang kalau abang suka nih sekarang kan, karena abang udah punya anak ya, udah mulai besar juga. Jadi Nusarara kan, tahu kan? Nusarara. Nah, jadi belajar tentang Islam di sana, kayak misalkan 25 nabi gitu kan kemarin. Jadi sempat kita ngebahas tentang Nusarara juga sama Nanda nih. Saya ngetes Nanda kan, apal nggak 25 nabi apa aja gitu. Saya lupa. Lupa kan. Nah misalkan kayak gitulah Jadi dengan adanya Nusarara pun kita juga bisa belajar lagi gitu dari awal, kayak rukun Islam, terus bulan Hijriah itu apa aja, segala itu nama-nama nabi, cara makan jangan asal makan gitu kan, itu banyak pelajaran di situ, sunnah nabi bisa jadi semua. Jadi ya kayak gitu kan bisa konten yang keren kayak gitu kan, konten yang pesan moral kayak gitu, dan dikemas sedemikian rupa sehingga jadi produk yang bermanfaat dan juga menarik gitu. Jadi kayak mungkin animasi gitu kayak waktu itu kita pernah bilang kan, orang bisa bikin nasi goreng enak, cuman belum tentu orang
bisa jualan nasi goreng laku gitu kan. Nah, sekarang gimana kontennya itu sekreatif mungkin tapi juga disukai sama orang gitu. Ya emang suka nggak suka itu pasti ada lah gitu kan, likes or dislikes itu pasti ada, nggak mungkin semua orang suka sama konten kita, tapi paling nggak bermanfaat bagi orang kan gitu. Ya, karena dari konten kita tuh orang bisa aja kayak tergerak ya kan gitu kan, kayak sosial eksperimen. Waktu itu ada juga tuh sosial eksperimen, ini dia jadi gembel gitu kan, jadi gembel. Oh bukan baik nilai lagi. Bukan nilai lagi, sebelum baik. Siapa? Ata juga jadi Ah, itu gembel. lain tuh. Jadi siapa ya nama itu? Pokoknya 2018 kalau nggak salah, itu masih baru-baru naik konten sosial eksperimen sama prank gitu kan. Jadi ini jadi gembel terus ngintip-ngintip dari luar pintu KFC. Oh, gitu. KFC. Jadi dipanggil sama manajer KFC itu kan, dipanggil dikasih makan gitu. Nah, dikasih makan, makanan yang diterima si YouTuber ini diberikanlah ke benar-benar orang yang butuh makan itu. Dan positifnya si manajer ini diberikan penghargaan oleh KFC. Oh gitu, jadinya malah dia naik kan namanya ya. Namanya, jadi dapat penghargaan. Nah, seperti itu juga saling menguntungkan juga kan, daripada kita sekedar prank gitu kan. Iya. Apalagi kayak kemarin ngeprank disuruh batalkan puasa ngasih makan pizza, nanti dikasih 10 juta. Oh gitu, ada tuh. Ada si siapa namanya, Hasan. Ada yang lucu kemarin Iya, masalah batal puasa tuh kemarin. Ada di dagelan apa Instagram gitu. Nah. Ada YouTuber kurang ajar nih, tadi dari arah sana ke sini gitu. Oh, Tahu kan enggak? Yang dia megang uang 100.000 sama botol minuman, ternyata dibatal juga. Nggak ada akhlaknya, cuma dibatal juga. Itu mungkin lucu-lucuan aja lah ya, kita nggak tahu benar apa tadi enggak. ada YouTuber ngasih duit 100.000 disuruh batalin puasa, terus dia tiba-tiba pergi ke sana. Nah, Gitu. itu Pegang kan botol yang udah anjing kayak gitu. Itu lucu-lucu. Saya mungkin lucu-lucuan aja tuh, cuman apa namanya? Tapi ada juga sih yang komentar. Ya, nauzubillah min dzalik lah, jangan sampai kejadian sampai ibaratnya kita mempertaruhkan agama gitu kan di sini kan Agama, kalau besar udah sekali. main agama susah sih sekarang untuk konten gitu kan. Ya banyak sih permasalahan yang disebabkan karena mempermainkan agama gitu kan. Jadi berhati-hati juga dalam berkonten. Pokoknya sekarang semuanya mudah tersinggung, kayak Panji gitu kan, Panji Pragiwaksono bilang cuma kucing gembel aja dipermasalahkan sama animal lovers gitu. Ya, memang Cat lovers gitu. Jadi ya padahal menurut kita itu enggak, misalnya kayak kita bilang gembel gitu Bang ya. Padahal itu bagi kita sih ya biasa aja gitu kan. kalau dari Anda gimana menurut Anda masalah kucing nih? Kalau saya Tersinggung nggak? Kalau sebagiannya sih biasa aja sih gitu Bang. Gitu. Namanya penyebutan gitu kan. Kita mau menyebut apa lagi, kucing gelandangan, kucing ya. Bahasa kita ya gembel itu ya biasa aja, tapi kalau bahasa bagi orang-orang lain mungkin gembel itu kasar gitu. Ya mungkin Prank jadi gembel. apa namanya, beda orang beda cara pandang lah. Cuman kan kalau apa sih meetingnya kelas stand up comedy ya, dalam kasus kelas stand up comedy ini orang di situ untuk ketawa gitu. Jadi Untuk mentalnya udah siap untuk menertawakan sesuatu yang akan disampaikan oleh si misalkan Panji itu kan. Tapi ketika itu upload di YouTube, dia mentalnya kan nggak semuanya siap untuk mau ketawa gitu. Kan kayak abang bilang dulu waktu awal stand up comedy di Metro TV tuh orang tua suka nonton tuh bapak gitu kan, nonton tawa-tawa gitu. Terus abang udah duduk gitu kan, emang nggak ngantuk, udah jam-jam malam kan udah nggak ngantuk gitu. Kayaknya nggak lucu deh. Terus ya memang orang tua bilang untuk ngelucu itu susah, ngebangun suasananya dulu, baru nanti punchline-nya gitu kan pecah baru gitu. Nah jadi ketika abang datang tuh mood abang belum siap untuk ketawa gitu, untuk cuma ngeliat nih lagi nonton apa sih gitu kan. Soalnya kalau orang tua abang kan udah mengharapkan duduk di situ untuk nonton stand up comedy, sama lah kayak seperti ceritanya si penontonnya Panji, nonton Panji di situ acara, jadi emang sudah disiap mental ketawa. Jadi gitu. memang untuk menertawakan sesuatu itu memang harus siap mental gitu. Karena nggak semua orang, apalagi kayak menertawakan diri sendiri kan gitu. Kayak rata-rata kan ada beberapa stand up comedian itu kan menertawakan kehidupan mereka sehari-hari ya, dari situ juga gitu. Memang apa sih, dengan menertawakan kehidupan sehari-hari itu kan lucu gitu. Kayak waktu itu Muhammad Al-Katiri ngebahas tentang apa kehidupan di mana Papua kan. Kreatif juga sih, ada kreatif di situ. Ya, Zawin Nur lucu juga. Banyak sih yang dekat dengan kehidupan sehari-hari gitu kan. Ya sekarang, tapi kalau sekarang sih untuk
berkarya dan berkomedi, apalagi bersosial media memang sangat-sangat kaku sekarang, apalagi ada pelanggaran ITE. UU ITE itu Bang. Jadi Anda pun juga berhati-hati juga dalam membuat konten. Iya, gitu. jadi buat teman-teman semua nih, Anda tuh harus hati-hati juga nih, jaringnya suka bablas juga gitu. Kadang-kadang saya ingetin gitu, Nan, nih postingnya hati-hati Nan, lu. Nanti abang bikin konten sendiri lagi gitu kan. Jadi kayak gitulah ibaratnya, kita saling mengingatkan lah, ya. Maksudnya bagi yang tahu kalau ada menyinggung pihak-pihak yang sensitif itu mending nggak usah lah disampaikan terlalu terbuka gitu kan. Ya emang kalau mau bersuara gitu, cuman caranya kan ada, tahap-tahapannya ada. Jadi jangan menyinggung si ini institusi ini misalkan bego gitu, terus di sini nggak ada kerjanya gitu kan gitu ya. Sekarang pun tulisan pun jadi permasalahan juga gitu. Apa? Tulisan kayak di Twitter gitu kan Bang. Gitu. Oh iya. Nah ini lucunya nih menurut abang sosial media ini ya. Karena kita ini pakai teks, jadi orang nggak tahu apa sih pikirannya ketika huruf besar aja deh, huruf besar semua, Nanda di mana gitu kan, misalkan abang huruf besar semua gitu, Anda mikir abang marah ya, gitu. Masih Bang Dimas misalnya gitu. Atau misalkan Anda panik kan itu, Bang Dimas marah nih kenapa? Padahal kepencet aja, atau emang kalau orang tua zaman dulu tuh nggak tahu lah ya, dari kecil tuh nggak ngerasa tuh salah benarnya di mana, nggak belum sampai situ pemahamannya kayak gitu menurut abang. Jadi sih betul, kayak kembali lagi ke sosial media, mungkin Coki Pardede itu kan sering nge-tweetnya agak-agak kontroversial, mungkin tempatnya salah gitu dan juga ya, karena itu berupa teks gitu kan, jadi orang nggak memahami bahwa itu bercanda atau ya emang nyindir atau gimana, kita nggak tahu kan. Sekarang ya Indonesia ini sangat-sangat sensitif, kalau bisa Anda bilang sangat kaku gitu sekarang gitu. Jadi apa-apa itu harus merhatikan sekitarnya gitu. Kalau dulu kan kayak di TV gitu ya Bang ya, mau ngelawak kayak bebas gitu kan, kayak zaman-zaman Olga, Sule gitu kan. Ya, orang dulu ngelawak bebas, walaupun kasar-kasar. Emang sih Olga sering dipanggil juga KPI kan, apapun gitu kan. Tapi intinya kita juga berekspresi itu bertampil lah ya, tampil itu emang harus dijaga lah gitu, kayak ya ibaratnya Nanda nih ngeband gitu kan, harus ganteng dulu lah, nggak mungkin Nanda baru bangun tidur gini-gini Nanda ngeband yuk, panggung nih besok 17-an gitu kan, atau sekarang 17-an nggak mungkin. Itu kayak ibaratnya kita harus menyampaikan yang baik-baik gitu kan, supaya juga pelajaran juga nih untuk memberikan pelajaran, pendidikan, edukasi lah ibaratnya ke penonton kita gitu, bahwa ya kita membawa ke yang positif gitu kan, yang menghasilkan sesuatu lah gitu. Ya, mudah-mudahan kadang-kadang sih ya kayak pernah abang cerita sama Nanda kan, kadang kita melakukan sesuatu hal kecil mungkin itu kebaikan yang biasa menurut kita, cuman bagi Nanda misalkan Nanda itu abang kasih sesuatu Nan 5.000 perak nih gitu kan, abang itu hal yang biasa gitu kan, ya kasih makan Anda jajan gitu kan, beli apa gitu. Tapi baru Nanda lagi lapar banget, lagi pengen banget pop ice, nggak bawa duit, itu berarti banget di situ. Padahal kita sebagai yang memberi itu ini mah hal yang biasa, biasanya juga dikasih makan gitu kan, atau apa gitu. Bagi orang biasa ya luar biasa. Enggak, tergantung, makanya tergantung momen gitu. Ketika Nanda membutuhkan itu banget nih, makasih banget ya Bang ya, Nanda lagi haus banget nih pengen es teh gitu kan, jadi lebih berarti gitu. Padahal kita kayaknya biasa aja lah, ya lah nih Nanda beli aja es teh gitu, biasanya gitu. Jadi mungkin lebih ke arah momennya lah ya. Jadi kadang-kadang kita berbuat baik aja lah, konten kreatif positif aja lah, nonton nggak tonton ya mudah-mudahan banyak yang nonton supaya menularkan kebaikan positif gitu. Jadi supaya lebih paham juga lah, jadi hati-hati bersosmed ya Nan ya. Ini pesan hati-hati nih abang. Jadi soalnya orang banyak yang kayak konten-konten prank gitu ya Bang, prank pornografi adalah. Pornografi juga ya. Apa gitu kayak ada sih yang main game gitu kan, buka baju gitu. Padahal kan sebenarnya sih mungkin dia mainnya jago ya.
Jago. Abang nggak tahu juga sih gitu, nggak pernah merhatiin, cuman kan kata-katanya kan clickbait banget tuh captionnya gitu Oh kan. si ini. Nah Oh gitu, iya. gitu kan. Cuman mungkin dia jago juga, cuman ya kalau Mungkin itu bisa daya tariknya dia, mungkin itu. Ya nggak salah, ya terserah dia sih. Saya juga nggak mau. Kemarin sempat nyatet juga sih sama ini, sama KPI kan? KPI ya? Bukan, apa sih pokoknya bukan ya KPI ya mungkin ya. Iya kayaknya pernah dengar juga tuh. Ditegur gitu. Ada teguran juga. Karena Mau terlalu terbuka. terlalu Ya. vulgar gitu ya, itulah konten-konten yang kayak kalau laki-laki ya suka lah gitu Ya emang itu daya tariknya kan. itu Oh ya. view-nya jutaan juga. Kalau abang sih jujur ya, sebagai laki-laki mungkin itu menarik mungkin ya. Cuman kalau kadang-kadang terlalu diumbar gitu nggak asik juga gitu. Iya kadang Gitu. Maksudnya biasa aja lah gitu kalau memang. tentang tertariknya orang itu terus yang Ya, dibuat gitu. kalau emang Nggak ada daya tarik gitu kan, tersendiri ya. gitu. Makanya itu kalau buat konten itu ya harus kita punya daya tarik tersendiri. Kayak misalnya Maele, Mak Betty gitu kan. Mak Betty orang udah tahu Mak Betty gitu. Maele orang tahu Maele preman tukang ojek gitu. Jadi orang udah pada tahu gitu kan. Jadi nggak heran juga. Kayak bahkan kalau berkonten itu ya kita harus tahu konteksnya juga kan, konsepnya apa yang harus kita sampaikan gitu kan, bukan sekedar konten juga, harus ada pesan moralnya juga gitu kan, sudut pandangnya juga apa gitu, kehidupan kayak Mbak Witi kan kayak kehidupan yang ada di sekitar kita gitu kan bang, kayak Maile juga kehidupan yang di sekitar kita. Ya, jadi lebih dekat lah lebih kan. dekat gitu. Orang kayak istilah komedi itu orang lebih suka menertawakan hal-hal yang ada di sekitarnya Karena kita ngerasain kayak naik angkot gitu kan, atau makan di warung gitu kan, orang lebih suka yang kantor hal-hal yang polisi kan gitu. Itu kan yang masyarakat banget itu. tapi kalau hal-hal yang dibuat-buat kayak prank apa gitu ya orang nggak biasa ya kayak ya oke lah bisa kita kayak bilang Atta Halilintar, orang-orang yang pada bilangnya itu pamer gitu, konten prank atau konten pamer gitu, jadi orang nggak suka walaupun dia udah 22 juta subscriber gitu ya, orang nggak suka. Tapi kan menurut abang sih emang suka nggak suka sih kembali lagi, karena kalau kita lihat masalah pamer apa enggak gitu kan Anda bilang si Atta mungkin sebagian orang lihatnya pamer gitu, padahal kalau enggak sih nggak juga gitu ya, emang dia udah punya itu nggak kan. punya, jadi dia menampilkan apa yang dia punya gitu Iya, kan. kayak kita pakai baju punya baju kan, bukan berarti kita pamer baju gitu ya, mungkin itu tergantung lagi pada pikiran orang masing-masing lah. Konten itu sebenarnya bagus sih untuk ya yang penikmat mobil misalnya, nikmat kemewahan lah gitu. Tapi untuk orang-orang yang apa ya pasti ya dihujat gitu, lumayan ramai. Bisa karena kan ya konten yang dia buat itu seterusnya salah gitu. Kalau bagi Anda sih Atta Halilintar itu ya kontennya lumayan bagus. Kalau dari sisi pengusaha dia tuh brandingnya sangat keren sekali. Dia membranding brandnya sendiri kan AHA gitu kan, AHA. Terus kayak mie Asiap gitu apa? Jajan Asiap itu. Bukan bakso cireng ya? Apa sih? Pokoknya Asiap gitu. Pokoknya keren lah dia gitu. Dia punya banyak apa yang dia punya. Jadi ya sebagai motivasi juga lah untuk kita menuju kaya. Ya itu sih apa namanya, mungkin juga menjadi banyak pelajaran lah, karena kadang-kadang kita sebagai manusia lah umumnya ya, dan juga konten kreator kadang-kadang melihat oh si Atta yang nomor satu kan Atta sekarang di mana, Asia Tenggara ya atau udah Asia sekarang? Asia Tenggara. Ya itu kan ya berapa lah dia penghasilan dari YouTube aja berapa gitu, tapi kita ngeliat nggak behind the scene-nya dia secapek apa dia gitu kan. Coba ya bayangin dia ngurusin apa baju, terus jualan apa namanya tadi Asia. Terus juga tim dia juga kan, tim membayar gaji tim ya, bikin konten juga, kontennya dia tiap hari naik ya. Naik terus sehari mungkin ada minggu-minggunya lagi gitu kan. Nggak rajin sih tapi Ibaratnya udah apa konsisten lah gitu. Gitu. Bagus tuh. Dan juga kita kayak ngobrol kayak gini menyiapkan waktu ini untuk ini aja tuh kadang susah juga gitu kan. Jadi untuk ngobrol kayak gini juga kita nggak sembarang ngobrol juga. Iya, butuh waktu. Memang sih temanya obrolan tapi harus berhati-hati. Iya, harus ada konsepnya segala macam gitu kan. Tapi intinya banyak lah perjuangan yang kayak gitu kan. Kadang-kadang kita nggak ngeliat di situ, ngeliatnya pas sudah punya BMW gitu kan, punya rumah besar, punya kolam renang segala macam gitu kan. Kayak gitulah, cuma kadang-kadang ya kita harus berusaha itu
pasti ada ujungnya apa? Usaha tidak hasil tidak mengkhianati usaha. Usaha tidak mengkhianati hasil. Apa sih itu? Intinya kayak gitu lah. Jadi ya Intinya kita kalau berjuang sama berdoa pasti ya, beribadah pasti berbagi. ada hasilnya gitu. Walaupun kadang-kadang kita nggak menilai itu sebagai materi, kadang-kadang minta rezeki sama Tuhan, ya Allah gitu kan, berikan kami kesehatan segala macam, rezeki macam-macam. Kita diberi kesehatan tuh aja udah rezeki banget. Luar biasa. Coba Nanda demam aja kemarin 3 hari nggak bisa apa-apa di rumah gitu kan, hampir dibawa ke rumah sakit gitu kan. Ya, maksudnya itu aja udah segitu nggak enaknya sakit. Itu rezeki itu kadang-kadang kita mikirnya bahwa duit aja, padahal kan nggak gitu. Kadang ya kehidupan berkeluarga yang baik-baik gitu kan, kadang-kadang kita lihat mungkin teman-teman kita atau saudara kita atau tetangga kita ada yang broken home kayak gitu kan. Ya kita nggak tahu sih, cuman intinya dengan mensyukuri itu bagus banget gitu. Itu aja udah apa namanya sebuah ya mensyukuri lah gitu kan. Jadi youtuber yang kita lihat sekarang, selebgram yang kita lihat sekarang itu berasal dari bawah semua. Ada sih yang udah jadi ya gitu. Kayak sekarang kan lagi tren-trennya Keanu Angelo. Oh iya. Jadi selebgram ternama di Indonesia gitu kan. Dulunya dia cerita dia itu cuma penjual minuman di kantin kampus dia gitu. Di kantin. Si Maeli kan juga dari susah banget kan. Dari supir nggak salah, dia sampai jadi supir ya nggak salah. Jadi sampai dia bikin konten gitu kan dari YouTube. Akhirnya ya pelan-pelan udah mulai ada endorse itu baru jadi brand ambassador merek toko HP juga sekarang kan gitu ya. Jadi udah enggak ya, walaupun tengoklah lihat kalau bisa dilihat tuh konten Mael itu ya ekstrim jatuh tapi emang itu jualannya dia di situ, dia punya dia berani gitu ya, berkonten itu harus berani tapi bertanggung jawab, nggak asal-asalan konten ngasih makan orang sampah gitu, habis itu dikejar polisi lagi. Ya itulah. Ya paling kita apa namanya jadi yang terbaik aja lah gitu, berusaha memberikan yang terbaik gitu. Jadi kadang gini lah, kalau menurut abang sih proses itu kalau mikirin duit hasilnya pasti ada kita mikir gitu. Cuman yang penting kita jalanin aja dulu, maksimalkan usaha kita dulu gitu, baru nanti kelihatan duitnya gitu. Jadi kalau dari awal itu nyarinya duit, susah tuh mainnya. Jadi kita ngerjainnya juga berat gitu kan. Berandai-andai terlebih dahulu, terus tiba-tiba pas di realitanya nggak kesampaian ya kecewa gitu. Kecewanya berat gitu. Tapi kalau kita jalannya dengan senang gitu, dengan antusias, optimisme gitu kan. Kayak kita sekarang ngapain sih kita bikin ngobrolan sama ini 30 menit gitu. Untuk ngerjain aja lebih dari sejam kan. Jadi kita kayak gini ya harus ada briefingnya dulu gitu. Jadi apa yang mau disebut, apa yang mau disampaikan gitu kan. Intinya kalau kita menikmati proses itu, kalaupun dapat nanti di ujungnya penghargaan apapun itu, karya kita udah senengnya diapresiasinya lebih. Kita udah lumayan lah view-nya, ada viewersnya ada ratusan, like-nya ada lumayan lah gitu. Jadi pelan-pelan alhamdulillah gitu kan. Jadi dari episode berapa ini ada episode kesekiannya gitu. 6 atau 7 ya? 7 deh kalau nggak salah. Jadi kita itu ya selalu memberikan yang terbaik biar berangkat ini selalu ada. Ya, mudah-mudahan yang terbaik lah untuk para content creator khususnya yang di Indonesia ya. Ya itu sih. Ya Bang, Anda sumber kas lagi mau ke Bang. Ke Bang ya? Iya. Oh, udah lah, kira-kira. Ya, itulah tadi banyak cerita juga sama Nanda, dia kan followersnya agak lumayan juga di Instagram, jadi lumayan berpengaruh lah dalam menyuarakan hatinya dia. Tapi tetap kita sebagai manusia, sebagai pengguna sosmed khususnya, lebih bijak lah dalam menyampaikan aspirasi kita dan lebih bertanggung jawab dalam membuat konten, karena semua itu pasti akan ada dampak baik dan buruknya. Jadi sebisa mungkin kita berikanlah pada penonton kita, pada teman-teman kita, pada subscriber, viewers dan lain-lain sebagainya, konten yang lebih positif, yang lebih bermakna untuk kita dan kalian. Sekian dari Berangkas.